ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan ibadah online Minggu 27 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Rudianto Jayakartika. Pokok warta minggu ini demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Umat kami undang berdiri. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat berlimpah lamanya,
berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Saudara-saudaraku, ibadah minggu ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal yang senantiasa mencintai anak-anaknya dan yang kasih setianya selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Damai sejahtera Allah yang senantiasa bersinar menyertai saudara. Damainya bersinar atas saudara juga. Terpujilah Allah di dalam kasih sayang-Nya yang menyelamatkan dunia dari kebinasaan, yang merangkul pemberontakan umat-Nya. Terpujilah Allah, tinggikan Dia dalam kemuliaan, yang mengangkat kita menjadi anak-Nya, yang mempercayai kita untuk berbagi cintanya di bumi. Aku melihat bagaimana sukacita Natal dibagikan di tengah dunia yang murung ini. Aku melihat perjuangan anak-anak manusia yang tak menyerah dihantam dera. Aku melihat cinta yang menyentuh kehidupan bersama. Terpujilah Kristus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
bukan kalian ya. Kasih selamat Natal ya. Tuhan berkati. Terima kasih atas kiriman kisah untuk Natal. Kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan riang. Namun kini tak lagi, tapi semangat ini tak pudar. Harap kami tak meredup. Ada cinta Allah beserta menyelamatkan, menjaga. Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa melewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Saudara-saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Umat berdoa secara pribadi. Bapa yang Maha Kasih, terimalah segala doa pengakuan kami ini, dan kuduskanlah kami di dalam darah-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan menjawab segala pengakuan kita, dan Ia bersabda di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah anugerah pengampunan Allah yang diberikan kepada kita sebagai ahli warisnya. Hiduplah untuk kemuliaan namanya. Salam damai buat saudara semua. Syukur kepada Allah.
panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakku, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari Bapa. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Di hari Natal kedua ini, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, rawatlah iman kami melalui sabda-Mu yang kudus. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Berkati para lektor yang akan membaca firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman. Dan berkaryalah melalui Roh Kudus di tengah semua proses ini. Dan Tuhan boleh sekali lagi melawat kami di hari Natal kedua ini. Kami mempercayakan semuanya dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 10 hingga Yesaya 62 ayatnya yang ketiga. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal.
Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Matahari bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju janis, kegabutan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pembesar wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darat, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua diambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 2
ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat Natal. Kita saat ini berada di Natal kedua. Saudara-saudaraku, Natal tahun ini adalah Natal yang sungguh berbeda dari Natal-Natal pada tahun-tahun yang lalu. Mengapa saya katakan demikian? Karena Natal tahun ini berada di tengah suasana pandemi COVID-19. Bahkan Natal tahun ini menjadi saksi kepergian para kekasih, entah karena COVID atau mungkin juga karena sebab yang lain. Kalau biasanya kita merayakan hari Natal didampingi oleh para kekasih, sahabat, para saudara, maka Natal tahun ini bisa jadi kita merasakan ada sesuatu yang hilang, ada kekosongan karena saudara yang biasa duduk di sana sudah tidak ada. Teman yang biasanya berjabatan tangan di sana sudah meninggalkan kita. Natal adalah saksi kepergian banyak sahabat, saudara, orang tua, suami, istri, anak, siapapun yang sudah pergi meninggalkan kita. Entah karena COVID, tetapi juga mungkin karena yang lain. Saudara-saudaraku, setiap Natal tentu ada berita sukacita. Dan betul, setiap kali saya merayakan Natal, maka membuncah rasa sukacita di hati saya. Karena Allah menyatakan kasih-Nya, kepeduliannya kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu. Tetapi saudara-saudaraku, pada Natal tahun ini kadang-kadang tiba-tiba saja menyeruak rasa sedih, rasa sepi, rasa sendiri ketika kita diingatkan atau teringat para sahabat, saudara, kekasih yang sudah pergi meninggalkan kita. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti itulah, maka teks bacaan kita hari ini, khususnya bacaan dari Lukas 2 yang kita baca tadi, lalu menjadi menarik. Kita akan fokus kepada Lukas 2 ini. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Lukas 2 ini ada dua tokoh yang dihadirkan selain Yesus Sang Putra Natal dan juga kedua orang tuanya. Siapa tokoh itu? Yang pertama adalah Simeon. Seorang yang entah karena apa bergumul dengan kematian. Mungkin karena faktor usianya yang sudah sangat sepuh, sangat lanjut, fisiknya yang mulai lemah,
sehingga ia merasakan kematian itu makin mendekat. Tetapi mungkin juga karena ia menderita sakit tertentu, tidak tahu, kita semua tidak tahu. Alkitab tidak menyebutkannya. Tetapi yang jelas, Simeon bergumul dengan kematian. Dan di dalam pergumulannya itu, Roh Kudus menyapa Simeon. Dan Roh Kudus kemudian berkata kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kita bisa membaca apa yang saya katakan tadi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya buat saudara semua. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Simeon itu mewakili kita semua yang saat ini tengah bergumul dengan kematian. Entah karena para kekasih yang sudah pergi mendahului kita, atau mungkin kita bergumul dengan kematian karena setiap kali, setiap saat kita membaca, kita mendengar berita tentang perkembangan COVID-19 yang sakit yang makin bertambah dan jumlah kematian yang juga terus bertambah. Dan itu semua membawa kita pada sebuah pergumulan tentang kematian. Tokoh yang kedua adalah Hana. Hana adalah seorang yang sempat menjalani hidup berkeluarga. Ia menikah dan nampaknya ia menjalani kehidupan pernikahan itu dengan baik, dengan bahagia selama 7 tahun. Tetapi di tahun yang ke-7 itu suaminya harus meninggalkan dia. Inilah saudara-saudaraku, kematian itu kadang-kadang bisa datang tiba-tiba, seperti yang dialami Hana. Nah, saudara-saudaraku, setelah Hana ditinggalkan oleh suaminya dan nampaknya ia tidak mempunyai anak juga, maka Hana itu kemudian menjalani hidup dalam kesendirian, hidup dalam keterasingan di bait Allah. Hana mengasingkan diri, menyepi, merenungkan firman Tuhan setiap hari di bait Allah. Kita seringkali menyebutnya sebagai living in solitude. Ya, hidup dalam sebuah keterasingan di satu tempat yang sepi, dan di situ kita boleh mendekat kepada Allah. Saudara-saudaraku, Hana mewakili kita semua yang dalam hidup ini kadang-kadang juga merasa terasing dan sendiri. Bahkan ketika banyak orang di sekitar kita, saya pernah merasakan perasaan seperti itu. Saya sedang berada di tempat yang ramai,
Ada banyak orang di sekitar saya, tetapi entah mengapa pada saat itu saya merasa sendiri, merasa sepi. Saudara-saudaraku, kematian orang-orang terkasih kadang-kadang juga membawa kita dalam situasi seperti itu, di mana tiba-tiba kita merasa sendiri, merasa sepi. Ketika kita teringat, terkenang kepada para kekasih, para saudara yang sudah meninggalkan kita, kita merasakan kesendirian, kesepian, keterasingan. Hana juga mewakili para lansia. Kebetulan usia Hana ketika berjumpa dengan Yesus juga sudah sangat lanjut, 84 tahun. Jadi Hana cocok mewakili para lansia yang kadang-kadang juga merasakan hidup dalam kesendirian dan kesepian. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Biasanya para lansia masih bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatnya di dalam persekutuan senior, di dalam paduan suara Efata menyanyi bersama. Tetapi sekarang mereka harus tinggal di rumah, sendiri, sepi, hidup dalam keterasingan. Nah, saudara-saudaraku, yang sangat menarik di dalam bacaan kita pada hari ini adalah bahwa kedua orang tokoh tadi itu menemukan jawaban atas pergumulannya di dalam Yesus, Sang Putra Natal. Simeon yang bergumul dengan kematian, ia menanti-nantikan kapan Mesias yang dijanjikan oleh Roh Kudus itu akan dilihatnya. Dan pada titik itu, pada saat itu, ketika ia sedang berada di bait Allah, ia melihat anak itu dan hatinya digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan sukacita ia menatang anak itu. Dan kemudian ia bersaksi bahwa sekarang ia siap untuk pergi. Ya Bapa, ya hambaku, ya Allah, aku sekarang ini, hambamu ini sudah siap untuk pergi dalam damai sejahtera. Aku siap karena aku sudah melihat keselamatan yang ada di dalam diri anak ini. Saudara-saudaraku, Simeon menemukan jawaban atas segala pergumulannya di dalam diri anak itu. Nah, saudara-saudaraku, jawaban yang sama yang Tuhan juga mau menyatakan kepada kita yang saat ini di dalam pergumulan karena kematian, karena berita-berita kematian, atau juga karena kita mengalami sendiri para kekasih yang meninggalkan kita. Kadang-kadang ada banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu banyak juga disampaikan kepada saya, Pak Pendeta, kenapa si A harus sakit? Kenapa dia harus kena COVID? Kenapa dia harus meninggal? Kenapa dia harus begini, begitu? Ada yang sembuh, tetapi kenapa ada yang meninggal? Saudara-saudara, pertanyaan ini banyak disampaikan kepada saya dan jujur saya juga tidak bisa, saya sulit untuk bisa memberikan jawabannya. Dan biasanya saya hanya mengatakan, sudah waktunya. Kematian is a matter of time. Kita semua sebenarnya sedang mengantri
tinggal siapa duluan dan siapa di belakang. Soal COVID, soal kecelakaan, soal serangan jantung, soal yang lainnya, itu hanyalah caranya. Tetapi ketika kematian menjemput, itu artinya memang sudah waktunya. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku, kepada engkau yang bergumul dengan kematian, hari ini firman Tuhan mengatakan, Allah tetap hadir, mengasihimu, mencintaimu. Allah di dalam Kristus Sang Putra Natal, sebagaimana ia hadir menyapa Simeon di tengah pergumulannya akan kematian, maka ia juga menyapa Anda dalam pergumulan Anda tentang kematian. Belajarlah untuk melihat seperti Simeon, bahwa di dalam Sang Putra Natal itu ada sebuah pengharapan yang kembali muncul. Dan oleh karena itu, mari di tengah-tengah berbagai macam pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita alami pada saat ini, kita tetap boleh bersukacita. Kita bersukacita bukan karena para kekasih yang sakit, yang meninggal, bukan. Tetapi kita bersukacita karena Allah sudah menyatakan cintanya di dalam Yesus. Karena Allah telah memberikan kita pakaian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika nanti kematian datang menjemput, kita tahu bahwa itu bukanlah sebuah akhir, tetapi itu adalah sebuah permulaan baru untuk kita bersama-sama dengan Kristus merayakan Natal di sorga sana. Dan kiranya dengan gambaran seperti itu, paling sedikit itu bisa mengobati rasa sedih yang mungkin muncul di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, Hana juga menemukan lawatan Allah di tengah-tengah kesepian dan kesendiriannya. Ini juga luar biasa, karena Tuhan memimpin Hana sehingga ia berjumpa dengan anak itu. Dan di dalam perjumpaan itu, kembali Roh Kudus bekerja di dalam diri Hana. Dan Hana melihat pengharapan yang kembali muncul karena Yesus sudah datang. Allah tetap peduli kepada manusia yang mengalami kesepian, kesendirian. Allah menyapa mereka. Allah mau menjadi sahabat mereka di dalam Kristus Sang Putra Natal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam kesendirian dan kesepianmu, percayalah bahwa di dalam Yesus Allah itu selalu hadir. Allah tetap mengasihimu, Allah melawatmu dalam sendiri dan sepimu, Allah adalah sobatmu. Sambutlah Dia, sambutlah Yesus, dan biarlah sukacita Natal mengusir segala rasa sepi dan sendiri yang kadang-kadang harus kita jalani. Saudaraku, Natal tahun ini memang berbeda. Ada pandemi, ada
kematian. Ada kesendirian. Tetapi Natal selalu sama. Allah peduli. Dan dalam kepeduliannya, Ia hadir melalui Yesus Sang Putera Natal. Ia hadir menyapamu saat ini. Selamat Hari Natal. Amin. Puji Tuhan, hai jiwaku, penguasa alam semesta. Agunglah kasih setiamu, semua makhluk dan alam raya. Kemanapun kan pergi, menjauh dari
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama akan memanjatkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih karunia, Engkau izinkan kami untuk melewati hari Natal ini di tengah-tengah situasi pandemi yang harus kami hadapi hampir selama setahun ini dan sangat mungkin masih akan terus berlanjut sampai ke tahun yang baru. Bapa, di tengah-tengah sukacita Natal yang boleh kami rasakan karena Kristus hadir, kami juga mengingat beberapa sahabat, beberapa keluarga yang saat ini tengah bergumul karena beberapa anggota keluarga mereka telah pergi meninggalkan mereka karena COVID-19 ataupun mungkin juga karena sebab yang lain. Mereka yang merasakan kesepian, kesendirian, juga para lansia yang karena situasi COVID ini tidak dapat berjumpa dengan teman-temannya, dan mereka harus tinggal sendiri. Kami juga berdoa untuk para sahabat yang saat ini bahkan tengah bergumul antara hidup dan mati, karena mereka terpapar COVID-19, sedang di dalam perawatan dan menantikan kesembuhannya. Bapa, kami mempercayakan para kekasih ini ke dalam tangan-Mu. Sama seperti Engkau menyapa Simeon dan Hana di tengah-tengah pergumulan mereka, maka sapalah para sahabat kami ini, keluarga-keluarga yang tengah bergumul ini. Nyatakan kasih-Mu, rangkul mereka di dalam kasih-Mu yang nampak melalui Kristus Yesus, Sang Putra Natal. Dan biarlah di dalam kasih Tuhan, maka mereka boleh menemukan jawaban atas segala pergumulan yang ada. Segala rasa sepi dan sendiri, boleh Tuhan usir dan Tuhan gantikan dengan sukacita. Karena Tuhan peduli, karena Tuhan hadir, karena Tuhan
selalu mau menjadi sahabat mereka. Dan bagi yang tengah bergumul dengan sakit yang dideritanya, baik itu karena COVID maupun penyakit yang lain, kiranya sukacita Natal boleh menyemangati mereka untuk terus berjuang, mengalahkan segala sakit penyakit itu. Karena mereka berjuang tidak seorang diri, selalu ada Allah yang penuh kasih, yang hadir menyertai mereka di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kehadiran Allah itulah, kiranya Engkau boleh mengaruniakan kekuatan, bahkan kesembuhan. Bapa, kami mempercayakan para kekasih ini ke dalam tangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk upaya mengatasi pandemi COVID-19. Kami mendengar banyak berita-berita kemajuan-kemajuan, vaksin yang juga sudah mulai dicoba, uji cobakan. Tetapi pada lain sisi, kami juga melihat banyak hal yang mengkhawatirkan, yaitu penyebaran COVID gelombang kedua yang nampaknya juga semakin membesar di mana-mana. Di tengah-tengah situasi seperti itulah ya Tuhan, kami memohonkan berkat anugerah dan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau memberkati segala upaya untuk melenyapkan COVID-19 ini. Biarlah pada waktunya vaksin boleh benar-benar diterapkan, dan pada saat itulah ada banyak orang yang boleh tertolong. Kami terus berdoa ya Tuhan, juga untuk mereka yang saat ini bergumul dengan masalah perekonomian, yang terdampak juga karena COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini juga sedang mulai merintis kembali usahanya. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah di dalam kesadaran akan Allah yang peduli, maka para sahabat kami ini boleh terus bersandar kepada Tuhan dan terus berjuang untuk kembali mendapatkan penghasilannya. Kami berdoa juga buat negara-negara yang juga terus berjuang membangun perekonomiannya yang hancur karena COVID. Tuhan berkati sehingga semua perjuangan itu boleh bermuara pada dipulihkannya perekonomian dunia. Bapa yang Maha Kasih, ada banyak hal lain yang kami pikirkan untuk didoakan. Tidak mungkin kami menyebutnya satu persatu, tetapi kami mau merangkumnya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian,
Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Bapa pencipta dan pemelihara hidup kami, segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Semua ini karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan penuh syukur kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Kuduskan dan terimalah. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di jemaat-Mu di gereja ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kamu dan saya bukanlah hamba, bukan hamba manusia, bukan hamba dosa. Kamu adalah anak, anak Allah yang dikasihi dalam limpahan cinta. Kamu dan saya adalah anak, anak yang mengabdi dalam ketaatan, anak yang mencinta dalam cinta sang anak. Anak yang hidup mempermuliakan sang Bapa, anak yang berjuang dalam anugerah sang Roh, kemuliaan dan hormat bagi namanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bawa di dalam lahir
beri. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara-saudaraku, bagian akhir dari bacaan Lukas tadi ditutup dengan sebuah pernyataan yang menarik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mau ada COVID, mau tidak ada COVID, mau ada banyak penderitaan, mau ada banyak sukacita, apapun yang kita hadapi, Yesus bertambah besar. Kasih Allah harus terus dinyatakan. Saudara-saudaraku, pergilah dan senantiasalah bersinar dalam terang kasih-Nya. Kiranya Allah beserta kami. Perjuangkan kebaikan, tegakkan keadilan, dan nyatakanlah belas kasih Allah. Kiranya Allah beserta kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.